وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Pada hari, kalau saya tidak salah mengingat, Jumat, beliau ini berkata kepada ayahandanya, "Bapak, kapalku sudah datang di depan." Saya tidak tahu kapal apa bentuknya. Hanya dia menceritakan kapal itu bagus sekali. Saya ingin segera naik, dan tidak lama kemudian dia wafat. Jadi orang mau meninggal itu, Bu, matanya itu sudah berada dalam frekuensi, tidak lagi dalam frekuensi seperti kita. Nah, maka kata Rasulullah, kalau orang akan meninggal dunia itu coba perhatikan. Tatapan matanya itu mesti ke arah satu titik. Jadi saudara sekalian yang saya muliakan. Jadi sampai mati, kata Imam Ibnu Qayyim, apa yang disebut dengan taubat itu nggak boleh lepas. Nggak boleh lepas. Gitu. Ini kata beliau. Pada posisi setinggi apapun kita di hadapan Allah, taubat tidak boleh lepas. Maka Rasulullah mengatakan, "Inni la astaghfirullah sab'ina marrah." Dalam hadis yang lain lebih banyak lagi daripada itu. Aku, kata Nabi, mohon ampunan tidak kurang 70 kali dalam sehari semalam. Maka tolong diamalkan, bukan pendek aja tuh. Astagfirullah, atubillah, astagfirullah, atubillah, astagfirullah, atubillah, astagfirullah, atubillah. Itu minimal 100 kali. Pagi hari, 100 hari di sore hari, itu yang minim. Lebih dari itu ya akan lebih baik. Walaupun bilangannya kalau yang ada dalam hadis itu ya 100. Dan pendek sekali itu. Astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah. Enggak kerasa kok. Enggak kerasa. Jadi enggak apa-apa, kadang pakai tangan ini kita apa ya? So enggak apa ya? Saya enggak tahu ya, ini pengalaman pribadi mungkin. Maka kalau saya ditanya, boleh nggak pakai tasbih? Bagi saya boleh. Karena tasbih itu bukan masuk bagian daripada mahdah. Apa bedanya Anda tawaf, kemudian menggunakan gelang di tangan? Nabi pakai gelang nggak? Kagak. Bid'ah gelang? Ya enggak, untuk mengingatkan tok. Karena saya jangankan jemaah yang tua, saya pun kalau mandu tawaf itu selalu lupa Pak Sofyan, ya ini 6 apa 7 ya. Akhirnya pakai kaidah, wis yang 6 saja yang diyakini. Padahal mungkin di catatan malaikat sudah 8 Pak. Tapi wis lah kata malaikat, apa-apa, enggak apa-apa. Maka kita pakai gelang. Nah sekarang pakai penghitung itu tuh, yang ditaruh di jari. Lah apa bedanya? Jadi yang kayak gini nggak usah lah dipersoalkan gitu. Nanti malah berdebat hukum pakai tasbih, malah nggak pernah zikir. Itu gitu Pak. Nah jadi jemaah sekalian yang saya muliakan, fattaubatu hiya bidayatul abdi wa nihayatuh. Jadi taubat, kembali kepada Allah, itu sesungguhnya langkah pertama seorang hamba dan langkah terakhir seorang hamba, kata beliau. Wa hajatuhu ilaiha fin nihayati daruriyah. Dan kebutuhan kita, bagaimana kita bertaubat kepada Allah di akhir hayat kita, itu sesuatu yang sangat esensial. Sesuatu yang tidak mungkin kita tinggalkan. Ibarat orang kalau tidak minum, tidak makan dalam waktu tertentu, maka dia akan kolaps. Seharusnya begitu, kata beliau.
Jadi darurat dalam bahasa hukum itu tinggi Bu konsekuensinya. Daging babi itu haram. Tapi kalau statusnya darurat jadi boleh. Nah, maka muncullah kaidah ad-daruratu tubihul mahzurat. Suasana yang darurat itu membolehkan apa yang sesungguhnya dilarang. Ya, selama kita COVID banyak sekali darurat. Contohnya saya pribadi pernah sholat, tidak sholat Jumat, tapi sholatnya sholat duhur. Tidak di masjid pula, di ruang tamu. Itu darurat. Dalam suasana normal nggak boleh laki-laki meninggalkan Jumatan. Mutlak nggak boleh. Kecuali dia sakit atau ada hujan yang begitu sangat ekstrim gitu ya barulah. Jadi kata beliau ini untuk menunjukkan taubat itu di akhir hayat ini darurat. Nah sekarang kita lihat akhir hayat itu kapan? Jangan tunggu kita sakit. Kita gunakan hitungan Kanjeng Nabi Pak. Nabi mengatakan usia umatku rata-rata intervalnya itu 60 sampai 70 tahun dan sedikit yang sampai 70. Bapak nyuwun sewu berapa? 66. Lewat. Lebih muda? 55. Pak Mariono meninggal 52. Hanya 4 tahun di atas saya. Almarhum tukang sapu kita. 52 beliau. Kalau lihat wajah yang ada di sini kelihatannya sih sudah masuk hadis Nabi semua nih. Jadi jangan mengatakan akhir hayat itu kapan. Aduh, saya takut juga ngomong gini karena Pak Mari itu 50 hanya 4 tahun di atas saya beliau. Coba bayangkan. Ini loh cara memahami wahajatuhu ilaiha fi nihayati daruriyah. Jadi urgen. Namanya taubat. Jadi Anda kalau ingin bertanya, kapan sih Pak Ustadz endingnya itu kapan? Loh Anda sudah masuk final ini. Tinggal nyentuh garis aja yang belum. Kalau berdasarkan keterangan Nabi. Jadi nggak usah menunggu suasana-suasana yang sifatnya fisik. Oh nunggu nanti matanya kalau sudah agak kabur. Kemudian lututnya sudah agak. Wah kalau rukuk sujud sudah perlu kursi. Bukan itu. Nabi 63 tahun. 63 tahunnya Nabi SAW itu hijriyah loh. Mungkin kalau Maisiyah, kalau rata-rata selisihnya mungkin 60. Prof. Yunahar usia 63. Allah yarham Pak Said di sini 62. Pak Suprapto Ibnu Jurem. Kalau nggak salah beliau nggak nyampe 70 di angka 66. Jadi dulu kami di sini berempat, tinggal saya yang belum. Jadi Pak Ibnu Jurem di angka 66, setelah itu disusul Bang Said di angka 62, kemudian terakhir disusul oleh Pak Yunahar 63. Jadi di pamflet, kalau ada pamflet Budi Mulia, kalau ada 4 nama, tinggal saya yang belum. Jadi ya mudah-mudahan kita sehat Bu ya. Masalah umurnya sak karepe Gusti Allah, tapi yang penting kita sehat. Nah, jadi rupa-rupanya kalau hitungan Nabi kita akan sudah memasuki finish. Kapan? Wallahu a'lam. Karena ternyata sebelum ambang masa yang dijelaskan Nabi, Pak Mar ternyata Allah yarham itu di angka 52. Pak Imran Rosyadi 54 kalau nggak salah. 57 Bu Agus nggih. 57. Artinya masih di bawah 60. Saya kalau ngomong gini nggak usah takut ya, santai aja. Yang paling penting nih taubat ya Bu. Taubat yang penting. Nah, jadi sebetulnya Imam Nuqayyim begitu. Kama anna hajatahu ilaiha fil bidayah.
Wa qad qala Allah Ta'ala wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. An-Nur ayat 31. Maka bertaubatlah kalian wahai orang-orang yang beriman, semua tanpa pengecualian. Tidak ada pengecualian. Pokoknya sampean mengklaim orang-orang beriman, segera bertaubat. Agar apa? Kalian bahagia. Nah, mungkin kalau kita bertanya, kalau menurut kaidah ayat ini, kebahagiaan itu berbanding lurus dengan taubat. Artinya, semakin banyak kita bertaubat, semakin tinggi indeks kebahagiaan kita. Jadi apa sih maknanya taubat? Ibu bapak, kan mula-mula kita berada di titik koordinat yang paling suci, yaitu fitrah. Maka orang yang meninggal dalam kondisi fitrah itu aman betul di hadapan Allah itu. Bayi, anak-anak yang belum balik, ya. Orang-orang yang menemukan tauhidnya yang disebut dengan husnul khatimah. Ya, husnul khatimah itu tanda-tandanya itu tadi, diantaranya adalah mati dalam keadaan melakukan kebaikan. Husnul khatimah. Sampai kemudian para ulama ya, para ulama itu saya kira berdiskusi banyak sekali tentang bagaimana akhir hayat seseorang itu. Ya. Jadi orang haji misalnya, barang siapa yang berhaji ke Baitullah di Mekah, kemudian dia tidak berkata-kata kotor, tidak berkata-kata cabul, tidak melakukan kerusakan, kefasikan, roja'a, kata Rasulullah, dia akan pulang ke negerinya kayaumin, persis seperti satu hari, waladathu ummuhu, ibunya melahirkan, emaknya melahirkannya. Itulah yang disebut dengan al-hajjul mabrur, laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang baik tidak mendapatkan imbalan apapun kecuali jannah itu. Dan itu ternyata kan bukan untuk haji saja. Sholat juga demikian. Tadi kita sholat subuh, sholat duhur, asar, maghrib, isya. Nabi mengatakan, sholat ke sholat, dari Jumat ke Jumat, itu semuanya menjadi penghapus bagi dosa kita. Selama kita menghindari dosa besar. Nah, kalau ini continuous saja. Jadi siklusnya bisa kita pelihara gitu ya. Tapi hati-hati juga ini, WA ini juga mengurangi cukup besar pahala kita. WA, Facebook, Instagram, dan lain-lain itu. Ini kalau siklusnya kita bisa juga jaga gitu. Kemudian dengan pertimbangan hak Allah, hak Adam tadi itu rasa-rasanya nggak jauh kita dari janji Rasulullah itu. Cuman yang jadi persoalan sekarang, bagaimana siklus ini berjalan secara baik. Nah, kehadiran kita di sini sebetulnya ingin menjaga siklus itu, saling mengingatkan, agar siklus ini tidak mengalami turbulensi. Nah, ketika kita berputar dari awalnya yang begitu suci fitrah itu, kemudian apa? Ingat loh, setan sudah bersumpah. Fabima aghwaytani la ughwiyannahum siratakal mustaqim. Ya Allah, ya Tuhan, karena Engkau telah mengkategorikanku sebagai orang yang sesat. Setan itu mengaku itu. Jadi ketika divonis oleh Allah, wes, apa-apa, saya nerima ya Allah. Tapi bersumpah, saya bersumpah di hadapanmu, saya akan sesatkan mereka hamba-hambamu ini dari jalan yang lurus. Itu sumpahnya. Maka ini juga selaras dengan hadis qudsi. Kata Allah, inni khalaqtu ibadi hunafa.
Sungguh aku telah ciptakan hamba-hambaku itu lurus, lurus-lurusnya. Fajtalathumus syayatin. Nah, lalu mereka didatangi oleh setan. Nah, setan inilah yang kemudian mengacaukan roadmap kehidupan kita ini. Roadmapnya itu sudah ada sebetulnya itu. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Ini jalanku yang lurus. Roadmap kehidupan kita sudah ada. Datang setan. Nah, setan ini dua. Minal jinnati wan nas. Dan ingat, handphone bisa juga berfungsi sebagai setan. Nah, ini saya sering sebut handphone karena ini Tuhan baru di era digital ini.